Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Selamat pagi dan salam bahagia bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli bagi kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 3. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Molo di bibeltai di dogma songonon. Suara nina jauh-jauh di halongunan. Paulihamu dalan di Jahoba. Patigor hamu di adaran dalan balubung di debatata. Ima sahatna. Hatani itu hatta. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesaya adalah seorang pribadi yang menyadari betul bahwa dirinya adalah hamba Allah yang benar-benar dipanggil Allah dan merespon panggilan itu dengan baik. Mari kita baca di Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. Ia menyampaikan nubuatan-nubuatan tentang keberadaan umat pilihan Allah yang akan menderita sengsara dalam zaman penjajahan Asyur karena ketidaktaatan kepada Allah, dan juga menyampaikan nubuatan tentang kelepasan yang diperbuat oleh Allah bagi umatnya pada zaman penjajahan Babel. Apa yang disampaikan Yesaya adalah dua hal yang berimbang, yakni penderitaan dan kelepasan. Bukan satu kebetulan kalau yang dibahas kali ini adalah bagian kelepasan, yakni dengan tema persiapkan jalan Tuhan. Apa artinya? Arti dari persiapkan jalan untuk Tuhan yaitu suatu berita ajakan kepada siapa saja yang mau peduli melakukan sesuatu untuk Tuhan. Paulihamu dalan ni Jahoba. Ima barita laho manogihon tuganub jolma na olo mangulahon tulomo ni rohani Tuhan. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Suara nina jauh-jauh di halongonan. Paulihamu dalan di Jahoba. Patigorhamu di adaran dalan balubung di debatata. Bagian ini menurut kitab Markus dan Lukas tergenapi pada diri Yohanes Pembaptis dalam rangka permulaan kabar baik tentang Yesus Kristus. Hal ini bisa kita lihat di dalam
Markus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 8, dan Lukas pasal 7 ayat 27. Yohanes Pembaptis membuka jalan dengan menantang orang untuk bertobat, memberi diri dibaptis, dan menerima pengampunan dosa. Markus pasal 1 ayat 4. Dan dalam rangka mempersiapkan jalan untuk Tuhan, ia lakukan dengan tetap menunjuk kepada kebesaran Yesus Kristus, bukan pada dirinya. Markus pasal 1 ayat 7 sampai ayat 8. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Yohanes Pembaptis melakukan yang demikian, bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai umat Tuhan? Dongan na burju na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo si Yohanes padidi nunga mangulahon songoni gabi si totas nabur manang si totas dalan ibana. Bohado hita akan porsea ruas ni tuhatai. Bukankah Tuhan juga menginginkan bagian tersebut tergenapi dalam hidup kita? Da Tuhanipe tunggiot dorohana asa dohot hita patu pahoni di bagasan mulutta. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Ahado naung tabahen di tuhatai. Semisalnya mendukung perayaan Natal, di mana sebentar lagi akan kita rayakan, terlibat dalam pelayanan di gereja, menegur dan mengingatkan orang untuk hidup benar, dan lain-lain dalam keluarga, dalam dunia kerja, dalam dunia politik, dalam hidup bertetangga, dan seterusnya. Ingat, Tuhan mau Anda dan saya melibatkan diri. Ingat, di halomohon Tuhani dohot au laho patupahoni. Bagaimana tiadaannya? Tiadaan dalam rangka persiapan jalan untuk Tuhan penuh dengan tantangan. Ayat 3 dan ayat 4. Perhatikan kata di padang gurun, di padang belantara, ditutup, diratakan menjadi dataran, memberikan gambaran yang tidak mudah. Anda dan saya berhadapan dengan manusia yang memiliki keinginan, sifat yang berbeda. Bisa jadi mereka lebih pintar, lebih pengalaman, lebih kaya, lebih tenar. Oh, doho tahu tak ado pido jolma da adong hagiotna pangalaho na maragam. Boydo na sida upistar, umbisu, umura, nabonga. Namun mereka harus ditutup, diratakan menjadi dataran sekalipun berada di padang belantara. Orang yang salah jalan, orang yang di luar Tuhan, selain didoakan, dirombak pola pikirnya supaya dapat mengalami kebaikan Tuhan. Untuk itu, diperlukan konsistensi, kerja keras, sabar, pengorbanan, kerjasama, dan lain-lain. Seringkali saat diperhadapkan dengan tantangan, yang dilakukan adalah mundur, asal-asalan, cepat menyerah. Ini bukan tipe umat Tuhan yang militan. Gereja masa kini memerlukan orang yang siap dan mampu menghadapi tantangan, mampu melangkah dengan melihat kepada Tuhan, bukan kepada tantangan yang sedang dihadapi. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti apa hasilnya? Hasil dari persiapkan jalan untuk Tuhan adalah Allah akan menyatakan kemuliaannya
dan orang lain akan menyaksikannya. Jadi patar maha muliaun ni Jehovah, jala sange nasa sibuk marnidasa. Ai pamangan ni Jehovah don namandok. Hal ini akan terjadi jika kita mau mengerjakan bagian kita dan Allah mengerjakan bagiannya. Apabila ini terlaksana, maka kemuliaan akan dirasakan dengan hebatnya. Orang tidak akan bermain-main, melainkan penuh rasa hormat, takut dan gentar karena kemuliaan Allah diperlihatkannya dalam segala aspek kehidupan ini. Dan apabila kemuliaannya dinyatakan, maka damai sejahtera bukan lagi impian, melainkan sebuah kenyataan. Bukankah itu yang diinginkan Tuhan bagi umat manusia? Untuk itu, pahamilah arti dari persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Hadapilah tantangan yang ada dan alamilah kemuliaan Allah atas kehidupan ini, baik dalam diri pribadi, keluarga, gereja, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terpuji dan dimuliakanlah namamu selalu. Sujud dan sembah kami padamu melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Roh Kudusmu yang senantiasa mengajari kami untuk mengerti dan memahami akan kehendak-Mu, supaya kami dapat melakukan yang sesuai dengan firman di dalam hidup dan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, agar kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang menerima kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oras Salom. Suara di